sekolah minggu, terutama hati dan pikiran kita. Kita akan satu dulu dimulai dari sekarang. Selesai. Oke adik-adik, sekarang kita mari menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang kelima sampai dengan yang ke-10. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat yang ke-10,
Jangan engkau menginginkan akan rumah sesamamu, jangan engkau menginginkan akan istri atau pembantunya laki-laki ataupun perempuan, ternaknya ataupun segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Go Pastiro. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang mari kita nyanyikan lagu pujian dari buku ND, O Simpamu. Oh
sampai dengan 6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita nyanyikan lagu pujian Bahasa Cinta. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta sekolah minggu dari guru-guru sekolah minggu HKBP Pondok Cabe. Shalom semua adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Hari ini Ina akan membacakan warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu yang pertama. Hari ini, Minggu tanggal 13 Desember 2020 adalah Minggu Advent ketiga dengan tema minggu Hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Warta sekolah minggu yang kedua. Jangan lupa kalian ikuti ibadah Natal virtual sekolah minggu yang akan tayang di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pondok Cabe tanggal 22 Desember pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Kalian saksikan ibadah dengan hikmat. Nanti di akhir video akan ada siapa juara-juara terbaik pada masing-masing horornya. Kalian saksikan di ibadah tersebut. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan kepada Papa dan Mama untuk diberikan kepada si dua masing-masing, atau juga dapat ditransfer ke rekening kuliah yang ada di bawah ini. Saatnya kita menyanyikan pujian Pasuk-pasuk Hamion Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang sudah mempersiapkan Alkitab, silakan dibuka dari Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Nah, ini yang akan kita baca nanti, tetapi sebelum kita baca, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti dan boleh mendengarkan dengan tertib dan tenang di tempat kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang Alkitabnya sudah dibuka tadi dari Matius 25 ayat 1 hingga ayat 13. Kita bisa baca bersama-sama. Abang Pendeta baca dari tayangan video ini.
Nah, adik-adik semua baca Alkitabnya di rumah masing-masing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 13 Desember tahun 2020, kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Rekaman liturgi juga sudah kita lakukan, baik yang tanggal 5 Horong Batita dan Horong 1, dan juga tanggal 12 kemarin untuk Horong 2 dan juga Horong 3. Artinya persiapan kita semakin dekat untuk menyambut kelahiran Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, ketika kita menyambut kehadiran Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, tentu sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap setia, siap sedia kapanpun waktunya datang. Karena cerita firman Tuhan hari ini bilang, yang gak siap-siap, yang gak setia, dia pasti gak akan ikut deh ke pesta, ke perjamuan kawin, karena pintunya sudah ditutup. Makanya cerita firman Tuhan tadi cerita tentang 10 gadis, 5 bijaksana dan 5 lagi katanya gadis-gadis yang bodoh. Bijaksana karena dia tahu bukan cuma nyiapin pelita, bukan cuma nyiapin cahaya, tapi dia juga siapin minyaknya. Ada bekal persediaan. Kapan minyak dari pelita ini habis, dia bisa langsung isi kembali dan cahayanya boleh bersinar lebih lama. Tapi 5 yang bodoh, dia ngerasa paling bentar datangnya, nggak lama juga nyampe nanti yang kita sambut. Ternyata yang disambut lama, mereka tertidur. Karena mereka nggak bawa persediaan, akhirnya mereka nggak ikut ke pesta itu. Pintu sudah ditutup. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini cerita firman Tuhan mau menggambarkan bagaimana kehidupan kita di dunia ini yang harus terus-menerus setia kepada Tuhan, terus-menerus siap sedia bekal kita. Karena ketika
hari Tuhan itu datang nanti, nggak ada lagi waktu menyesal, nggak ada lagi waktu untuk berubah. Waktu menyesal dan waktu untuk berubah ya sekarang, ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Sehingga kapanpun nanti Tuhan datang, hidup kita seperti topik minggu di gereja AKBP tidak bercacat pada waktu kedatangan Tuhan. Apa sih maksudnya nggak bercacat? Artinya baik hati kita, baik pikiran kita, baik ucapan kita, baik tingkah laku kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Itu artinya tidak bercacat. Artinya hati kita nggak ngerancanain yang jahat, pikiran kita nggak mikirin yang aneh-aneh, mikirin yang jahat-jahat, atau ucapan kita nggak menghina orang, ucapan kita nggak bikin sakit hati orang, atau tindakan kita tidak melukai orang, tindakan kita tidak merusak persaudaraan di tengah-tengah dunia ini. Itu artinya tidak bercacat. Nah, adik-adik sekolah minggu diminta memperhatikan hati, pikiran, ucapan, dan juga tindakan kita sehari-hari. Karena jangan cuman hari Minggu begini nih memuji Tuhan, jangan cuman hari Minggu begini nih baiknya bukan main sama papa mama, sama abang kakak adik, tapi maunya setiap saat, setiap hari, baik sama papa mama, baik sama abang kakak dan adik, dan juga nanti sama lingkungan setelah pandemi ini berakhir, ketika kita boleh bergaul kembali dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, karena kami boleh mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Oleh karena itu, kami mau agar hati, pikiran, ucapan, dan tindakan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk berlaku sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan lagu pujian Yesus itu satu-satunya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.